Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan tentunya semangat ya. Oke, di video sebelumnya kita sudah mengakhiri bab tentang attitude. Untuk selanjutnya kita membahas tentang the power of belief. Jadi tentang keyakinan ya dalam buku ini. Oke, untuk mengawali tentang keyakinan, di sini dikisahkan ada dua orang pramuniaga yang bekerja di dua toko berbeda, tapi menjual produk yang sejenis ya. Pramuniaga yang pertama mempunyai sikap yang positif. Setiap kali pelanggan mampir ke tokonya, ia selalu berpikir dan yakin bahwa si pelanggan itu pasti akan membeli. Ekspektasi positif akan terjadi transaksi menyebabkan pramuniaga ini melayani dengan antusias dan sikap ini menular ke pelanggan yang masuk ke tokonya. Pada akhirnya sebagian besar pelanggan itu membeli. Berbeda dengan pramuniaga yang kedua. Pramuniaga ini selalu berpikir bahwa pelanggan yang masuk ke tokonya sebagian besar hanya ingin melihat-lihat dan tidak membeli. Oleh karena itu, pramuniaga ini selalu berpikir demikian. Maka muncullah ekspektasi negatif dalam dirinya. Hal ini mengakibatkan ia melayani dengan tidak antusias dan acuh tak acuh terhadap setiap pelanggan yang datang. Sekali lagi, hal ini menular ke pelanggannya, sehingga para pelanggan pun sangat sedikit yang mau membeli. Inilah kekuatan dari keyakinan ya. Jadi bermula dari keyakinan akan diteruskan dengan sikap kita. Ketika kita mempunyai keyakinan yang baik, maka sikap kita juga akan baik. Sebaliknya, ketika kita memiliki keyakinan yang tidak baik, maka kita akan bersikap tidak baik pula. Makanya di sini penulis menyampaikan tentang pernyataan dari seorang maha guru motivasi ya. Ini apa ini? Earl Nightingale. Susah ngejanya ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa kunci kesuksesan itu hanya ada 6 kata singkat ya. Akan tetapi yang perlu diingat, kunci kesuksesan ini juga menjadi kunci dari kegagalan. Nah, kalimatnya apa itu? Ini saya bacakan ya, mudah-mudahan ada koreksi. We become what we think about. Ya. Kita akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. Ya, sebagaimana dalam kisah tadi ya, bahwa ketika kita memiliki keyakinan bahwa pelanggan akan membeli, ya akhirnya berujung pada transaksi pembelian dari pelanggan. Dan kalau kita telusuk dari kisah tadi, dengan kita memiliki keyakinan bahwa pelanggan akan membeli, maka kita akan mengeluarkan segenap kekuatan kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kita. Sebaliknya, ketika kita memiliki keyakinan bahwa pelanggan yang datang ke toko kita tidak membeli dan hanya melihat-lihat saja, maka kita tidak mengeluarkan segenap kemampuan kita. Atau dalam artian, ya gimana ya, karena kita memiliki keyakinan bahwa pelanggan tidak akan membeli, ya pelayanan yang kita berikan akan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, penulis juga menyampaikan tentang pernyataan dari Mary Kay mengatakan bahwa Anda harus berkeyakinan bahwa hal yang belum terjadi telah terjadi sampai hal itu betul-betul terjadi.
inspirasi dari kisah tadi, manakala belum terjadi transaksi pembelian, pelanggan itu baru datang. Nah, kita sudah terbangun keyakinan bahwa pelanggan yang datang itu akan membeli. Nah, bagaimana kita bisa menjaga keyakinan itu? Ya tadi, memperkuat keyakinan, kemudian mengeluarkan segenap kemampuan sampai apa yang menjadi keinginan kita betul-betul nyata, betul-betul terwujud. Jadi misalnya kisah tadi, kalau kita menghendaki pelanggan yang datang ke toko kita untuk melakukan transaksi pembelian, apapun yang dibutuhkan pelanggan itu ya kita support. Dengan harapan apa? Ya keyakinan kita tadi betul-betul bisa terwujud ya. Oleh karena itu, ya, selayaknya kita memperbaiki keyakinan kita dalam kehidupan kita. Agar apa? Agar potensi kita, kekuatan kita betul-betul bisa keluar ya. Betul-betul bisa bermanfaat. Betul-betul bisa memberikan tambahan energi. Nah, di sini juga disampaikan, manakala kita itu ingin misalnya ya, studi kasus. Ketika kita ingin sekolah kita tepat pada waktunya dengan nilai yang memuaskan, ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin manakala keyakinan itu ada. Sebaliknya kalau keyakinan itu sudah tidak ada ya sudah. Kita dalam menjalani aktivitas itu ya biasa-biasa saja. Bahkan cenderung ya yang penting mengalir sajalah dan sebagainya. Oleh karena itu dari inspirasi kisah ini, mari kita memperbaiki keyakinan kita sampai betul-betul terwujud apa yang menjadi keinginan dan harapan. Begitu sahabat semua, mudah-mudahan tetap sehat dan semangat.